Sudah ya? Boleh? Silakan Ibu, sudah saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kabar baik, Ibu. Baik, baik. Ya, kalau ibu bertanya, silakan menjawab. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau ibu bertanya, bagaimana kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Biasa. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa bersama. Ya, sudah hadir hari ini? Apakah ada hadir hari ini anak-anak? Semua Mungkin semangat untuk belajar. Materi apa kira-kira yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat kira-kira sampai di sini? Iya, betul sekali. Jadi kita minggu lalu itu belajar tentang Al-Quran dan hadis ya. Nah, ternyata ingatan kalian luar biasa. Sudah mengingat kembali pertemuan pemateri kita minggu lalu. Kemudian ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ada yang sudah membaca? Kalau ada yang sudah membaca pasti ada yang tahu. Sekarang kita membahas pelajaran atau materi apa. Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang meneladani Asmaul Husna untuk kebaikan hidup ya. Jadi pada materi hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Kemudian sebelum Ibu lanjut, di sini kita akan harus tahu ya, kita bersama harus tahu untuk tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran memahami pengertian Asmaul Husna, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa lafaz Asmaul Husna. Kemudian mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Dan yang terakhir menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, Ibu ingin bertanya, apakah arti dari Asmaul Husna? Ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Jadi arti dari Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah ya. Kemudian yang berikutnya, berapakah jumlah Asmaul Husna? Ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? 99, Ibu Guru. Nah, pintar sekali ya. Jadi jumlahnya Asmaul Husna ada 99. Kemudian berikutnya, bagaimana kita bisa menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu bagaimana kira-kira? Iya, benar sekali. Jadi cara kita menerapkan adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itulah ya cara kita bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya pengertian Asmaul Husna. Nah, kita harus paham apa itu Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yaitu al-asma artinya nama-nama dan husna artinya kebaikan.
Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Adapun menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Kemudian, adapun bukti-bukti kebenaran Asmaul Husna terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, semua terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 180. Nah, berikutnya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, di sini tak kenal maka tak sayang. Begitu kata pepatah, ya. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna mengajarkan sifat-sifat mulia sehingga dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian meyakini Asmaul Husna merupakan bagian dari keimanan yang pertama, ya. Jadi itu semua bagian dari rukun iman, ya. Kemudian berikutnya yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, kemudian diberikan dalam dibenarkan dalam ucapan, ya, dan ditujukan dengan amal perbuatan. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk meyakini. Nah, berikut Asmaul Husna yang akan kita pelajari dalam bab ini, ya. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari sebanyak 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah Al-Alim. Anak-anak, ada yang tahu apa arti dari Al-Alim? Iya, benar sekali. Jadi arti dari Al-Alim itu adalah Allah Maha mengetahui, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya mampu memberi ilmu kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Mengetahui sifat Allah yang Maha mengetahui menyadarkan manusia bahwa dia lemah, ya. Tidak pantas manusia yang lemah dan penuh kekurangan menyombongkan diri atas pengetahuan yang dimiliki. Nah, itulah sifat Al-Alim. Kemudian berikutnya Al-Khabir. Nah, Al-Khabir, ada yang tahu apa artinya Al-Khabir? Iya, betul sekali. Jadi Al-Khabir ini artinya adalah Allah Maha Teliti, ya. Allah Maha Teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua rahasia yang tersembunyi di dalam dada manusia. Manusia kerap kali lupa bahwa yang menutup aibnya adalah pertolongan Allah, ya. Kemudian hendaknya menerapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari adalah wujud pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu menanamkan waspada dan teliti. Ya, contohnya ketika kita mengerjakan tugas, silakan harus diteliti apakah sudah benar jawabannya, apakah masih perlu dikoreksi. Nah, itulah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam belajar, ya. Kemudian berikutnya Asami. Ada yang tahu apa itu Asami? Ya, Asami itu artinya adalah Maha mendengar. Jadi Allah itu Maha mendengar, ya. Allah Maha mendengar semua suara, bunyi, percakapan yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah itu bersifat tidak terbatas, ya. Tidak terbatas. Allah mendengar suara hati manusia walaupun baru terbesit, ya. Apa bukti pendengaran Allah tidak terbatas? Yaitu Allah mampu mendengar doa yang diucapkan oleh hambanya meskipun itu hanya dalam hati, ya. Kemudian mencerminkan Asmaul Husna adalah mau mendengarkan pembicaraan orang lain, ya, seperti itu. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar ya nak, ini lalot, ini laptopnya ibu. Nah, itu kan, sabar ya. Nah,
Sudah ada kelihatan anak-anak? Ya, Ibu Guru. Ya, ini laptopnya Ibu sedikit lalot ya. Dia jauh. Ya, nah ini mewujudkan kebaikan hidup sesuai Asmaul Husna. Umat muslim wajib beriman kepada nama dan sifat Allah dan mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan surga. Contoh, bentuk pengamalan dalam kehidupan adalah suka menolong dan berbagi. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah paham dengan pemaparannya Ibu? Bagaimana, Nak Mariana? Apakah sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, Ibu ada LKPD yang harus dikerjakan. Nah, Ibu akan buat kelompok. Di sini akan Ibu bagi sebanyak 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan satu kasus. Ya, Ibu akan memberikan waktu sebanyak 20 menit. Anda kerjakan, setelah selesai nanti dipresentasikan di depan. Ya, jadi silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, terima kasih anak-anak sudah selesai. Silakan dipresentasikan di depan. Untuk kelompok 1 silakan maju. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah selesai. Kemudian kelompok berikutnya silakan maju ke depan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kita dengarkan kelompok ketiga. Ya, terima kasih kelompok ketiga. Silakan maju untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Iya, terima kasih dari semua kelompok sudah memberikan hasilnya, hasil diskusinya, kemudian memberikan dari solusi dari kasus-kasus yang sudah Ibu berikan. Nah, ini sungguh luar biasa, ya. Ibu sangat senang melihat dan mendengarkan jawaban kalian. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita ice breaking dulu. Nah, di sini ada namanya tepuk semangat anak-anak agar supaya kita lebih semangat lagi dalam menerima pelajaran. Baik, ayo kita tepuk ice breaking, tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, jadi kita lagi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan, mari kita lihat bersama, meneladani Asmaul Husna merupakan perjalanan spiritual yang tak berujung. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalamnya, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju kesempurnaan. Ya, itulah kesimpulan pada materi kita atau pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama menutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillah birabbil alamin. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.